Halo guys, apa jadinya jika virus zombie menguasai sebuah kota? Tidak ada tempat bersembunyi lagi, kecuali harus melarikan diri ke pulau lain. Bagaimana aktor utama di film ini berusaha kabur dari pulau ini? Apakah ia akan berhasil? Atau justru akan mati diserang zombie? Yang mau support channel ini, yuk like dan subscribe dulu agar channel ini bisa memberikan cerita film menarik lainnya secara gratis. Tanpa berlama-lama, yuk kita simak alur cerita film Apocalypse Z, Beginning of the End. Di sebuah malam, seorang pria berkendara dengan seorang wanita. Jalan saat itu tidak terlalu ramai. Mereka berdiskusi dan berdebat mengenai masalah keluarga di dalam mobil. Tiba-tiba, di depannya ada mobil, mereka hampir saja menabrak. Mereka lega telah selamat. Tapi ya, yang namanya takdir ya, mobil mereka akhirnya tertabrak juga oleh truk yang melintas. Dan hancurlah mobil mereka. Singkat cerita, 1 tahun setelah kejadian itu, pria tersebut bangun dari tidurnya. Di TV disiarkan berita mengenai suatu virus yang menyebar dan pengungsian orang yang berujung ricuh di berbagai lokasi. Pria itu pergi keluar menaiki mobilnya. Ia pergi ke pelabuhan bertemu dengan 2 temannya. Mereka menaiki sebuah kapal yang akan dijualnya. Ia melihat sebuah benang yang mengingatkannya pada istrinya dulu yang telah meninggal karena kecelakaan mobil tahun lalu. Pria ini pergi berbelanja. Ia mendapatkan telepon dari seseorang, namun ia menghiraukannya. Ia memiliki kucing kesayangan. Ia pun memakaikan benang milik istrinya kepada kucing tersebut. Saudaranya menelpon lewat web. Ia diminta untuk berkunjung agar ia tidak hidup sendiri. Namun, ia masih mempertimbangkannya. Pagi hari, ia pun memutuskan untuk pergi. Di sepanjang jalan, ia melihat beberapa kejanggalan. Ada tulisan peringatan, ada beberapa orang yang juga pergi. Namun ia menganggap itu hal biasa. Ia pun sampai bandara. Ia bersama kucingnya akan pergi ke Barcelona. Antriannya begitu panjang. Orang-orang mulai ricuh karena beberapa penerbangan di-cancel. Handphone mereka mendapatkan peringatan darurat dari pemerintah. Polisi berlarian, sesuatu pasti telah terjadi. Namun sebenarnya ada apa? Semua pun panik dan berlarian keluar dari bandara. Pria tadi kembali pulang ke rumah, namun terjebak macet di jalan. Ia pun memutuskan keluar dari mobil dan berjalan berbalik arah bersama kucingnya ke rumahnya. Saat ia menuju rumahnya, banyak penjagaan dari polisi bahkan memasang barikade pagar di dalamnya. Ada seorang pria dengan raungan yang mengamuk. Penjaga berusaha mengikatnya. Pria ini pun kebingungan atas apa yang ia terjadi pada sekelilingnya. Sesampainya di rumah, ia istirahat dan terbangun karena ada telepon dari saudaranya. Saudaranya itu menyuruh untuk tetap tinggal di rumah agar ia tetap aman. Ia melihat di media sosial banyak orang yang membagikan video perilaku masyarakat yang aneh dan mengerikan. Siaran TV pun berubah menjadi siaran darurat. Banyak orang berkemas, menjarah toko, dan terlihat berantakan. Pesawat jet berterbangan di langit. Ia pun mulai mengumpulkan persediaan makanan ke dalam tasnya. Ia bertemu dengan seorang polisi yang berdarah lengannya. Ia pun melihat seseorang diserang dan dimakan oleh orang lain. Ia berusaha menolongnya dan akan menyerangnya. Namun zombie itu sudah ditembak duluan oleh orang lain. Ia kebingungan dan lari pulang ke rumah. Ia membuat beberapa peralatan yang akan dijadikannya untuk peralatan bertahan hidup. Ia pun mengunci beberapa pintu, membornya agar tetap aman di dalam rumahnya. Tiba-tiba alarm berbunyi. Ada petugas yang datang ke rumahnya. Petugas itu menyuruhnya agar pergi ke tempat evakuasi. Namun pria ini tetap bersembunyi karena ia tidak percaya terhadap petugas yang ada. Ia menggunakan sumber energi matahari untuk tetap bertahan hidup di rumahnya. Namun, persediaan makanan sudah habis. Akhirnya, ia pun pergi keluar dengan peralatan yang ada. Ia berkeliling ke rumah sekitar untuk mencari makanan. Namun, dia kesulitan mendapatkan makanan di rumah-rumah yang ia datangi. Saat ia masuk ke rumah, ternyata di sana masih ada nenek yang tinggal. Ia pun mengobrol dengannya. Bahkan, nenek ini pun membutuhkan makanan. Ia menunjukkan beberapa rumah
Lalu pria itu pun mencari di rumah yang nenek itu tunjukkan. Ia menemukan sepeda motor dan menggunakannya untuk mencari makanan. Ia pun menemukan beberapa makanan dan membawanya ke rumah nenek itu untuk dimakan bersama. Ia kaget, di suatu rumah ternyata ada orang yang hampir saja ia tembak. Orang itu kabur karena ketakutan, dan secara tidak sengaja ia melihat ada banyak persediaan makanan di sana. Melalui siaran radio di frekuensi khusus, para penyelamat berkomunikasi dan memberikan koordinat wilayah aman untuk berkumpul dan tinggal. Pagi harinya, pria itu bersiap untuk pergi, menghubungi Gabriela, nenek yang tadi. Namun tidak ada jawaban, malah hanya ada tulisan perpisahan agar ia berangkat sendiri. Pria itu pun pergi keluar rumah, namun tak disangka-sangka ada zombie menghampirinya. Ia menggigit tangannya dengan satu tembakan, satu tombak tajam menghembus kepala zombie itu. Pria itu melanjutkan perjalanannya mengendarai motor dan tiba di ujung jalan yang diblokir. Ia pun mencari jalan lain ke bebukitan. Ternyata di hutan banyak sekali zombie. Ia pun dikejar zombie. Laju motor ia percepat. Sampailah ia ke sebuah pemukiman. Ternyata di sana sudah banyak zombie yang menanti. Ia diserbu banyak zombie dari berbagai arah. Ia kaget, di depannya ada banyak mayat yang tergeletak dan akhirnya jatuhlah motornya. Namun, zombie di belakangnya masih mengejarnya. Ia berusaha menghidupkan motornya. Namun, ia kesulitan. Motornya tidak mau hidup juga. Akhirnya ia tinggalkan motornya dan ia berlari ke dalam hutan membawa kucing kesayangannya. Ia melewati jembatan yang rusak. Ia coba menghalangi mereka dengan menutup pembatasnya. Namun, pembatasnya terbuat dari kaca dan akhirnya jebol juga. Ia kembali menemukan pintu dan menutup pintu kedua. Setidaknya itu bisa menghalangi zombie untuk menghampirinya. Ia ada di ujung pelabuhan. Ia masuk ke sebuah ruangan di sana. Ia menemukan beberapa barang yang berguna yang bisa dijadikan sebuah alat pertahanan melawan zombie. Ia berenang menuju perahu yang ada di sana. Ia mencoba menghidupkan perahu tersebut, namun tidak berhasil. Ia juga mendengar sesuatu di bawah dek. Saat ia buka, ternyata ada zombie bayi di sana yang mengagetkannya. Ia pun pergi menyeberang laut menggunakan perahu boat sambil mencari koneksi melalui radio, berharap ada yang mendengarnya. Malam pun tiba. Saat ada di tengah laut, mesinnya tidak menyala. Namun ada suara aneh di bawah perahu. Ternyata perahunya terjerat seorang mayat zombie. Tidak selang berapa lama, datang sebuah perahu menghampirinya. Ia pun diajak masuk, walau orang-orang di sana agak aneh. Ia pun beristirahat di kamar yang sudah disediakan. Ia pun terbangun, suara ribut-ribut di luar. Ia melihat ada beberapa orang di perahu yang ingin ditolong. Paginya, ia bertanya kepada laki-laki ini. Namun katanya ia tidak melihat ada orang yang baru datang. Mereka bertanya ke pria itu mengenai kondisi lokasi di mana ia tinggal untuk mencari sumber daya. Di luar, ia melihat banyak orang dibongkar dan digeledah. Ia mulai curiga, sesuatu terjadi di perahu ini. Ia membujuk pimpinan di sana, namun tidak berhasil. Informasinya bersifat tertutup. Suatu malam ia pun bersiap dengan peralatannya dan kucingnya. Ia masuk ke ruang bawah tanah. Ternyata di bawah ada beberapa orang yang disekap. Orang-orang ini adalah yang datang di malam itu yang tiba-tiba menghilang. Mereka ketahuan, satu orang tertembak. Tak disangka, pimpinannya mencoba membantu dan yang menembak pun akhirnya tewas. Mereka mencoba kabur lewat perahu kecil. Perahu mereka ditembaki, namun mereka berhasil kabur. Mereka menuju daratan, mereka mencari sebuah mobil. Mereka menemukan mobil yang ada kuncinya dan di sana ada zombie. Akhirnya ia pun tembak kepalanya. Ia menuju lokasi helikopter, namun ternyata sudah tidak ada di lokasi. Yang ada malah zombie yang menyerang mereka. Mereka pun masuk ke dalam gedung rumah sakit yang ada di sana. Victor berdarah dan butuh diobati. Mereka pun menuju sebuah ruangan. Pria itu pun mulai mengobati Victor dengan mengeluarkan peluru yang masuk ke dalam tubuhnya. Ia mendengar suara-suara di atas lantai. Ia pun mencari sumber suara itu. Ternyata di lantai atas banyak zombie.
Ia pun dikejar oleh para zombie. Ia menggunakan pintu untuk menghambat mereka. Ia bertemu dengan seorang wanita di sana. Ia pun masuk ke dalam pintu rahasia bersama wanita itu dan membawa Victor untuk diobati. Ternyata di sana hidup wanita itu dengan bersama beberapa anak dan wanita lainnya, yang mana ia adalah seorang perawat. Ia melihat ternyata helikopternya masih ada, namun dikelilingi oleh zombie. Dan jalan menuju ke sana sangat berbahaya karena harus melewati ruangan yang tertutupi oleh uap racun yang berbahaya untuk anak-anak. Ia berjalan-jalan ke sekitar. Ia teringat akan istrinya yang saat itu dirawat di rumah sakit ini yang kemudian meninggal. Suatu pagi, sinyal handphone mulai muncul. Banyak notifikasi masuk. Ia pun membaca satu persatu. Namun tiba-tiba, pria itu dikejutkan dengan suara tembakan. Dan ternyata mereka adalah para komplotan pencuri sumber daya yang ada di perahu itu. Mereka datang ke rumah sakit ini. Mereka pun terpaksa menuju ruangan yang penuh dengan uap beracun untuk melarikan diri menuju helikopter. Ada sebuah pintu yang terkunci di sana. Ia coba membukanya menggunakan kampak. Saat terbuka, tiba-tiba zombie keluar dan menggigit perawat perempuan itu. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Di luar sana banyak zombie sedang berkumpul. Mereka mencoba melewatinya dengan senyap, namun mereka ketahuan. Zombie mengejar mereka kembali. Suara tembakan bertubi-tubi menyebabkan zombie pada mati. Ternyata pasukan itu sudah sampai di ruangan ini juga. Mereka punya rencana menggunakan teralis untuk melindungi mereka. Semua zombie mulai mengurumuni mereka, mencoba masuk, meraih mereka untuk digigit. Helikopter di depan mata mereka. Pagar pembatas berhasil menghalangi zombie itu. Mereka pun berhasil naik helikopter tersebut. Namun, Victor merasa kebingungan mengoperasikan helikopter tersebut. Pria tadi berusaha menghambat para zombie dengan menggunakan kampak. Para pasukan pun datang. Mereka membawa pistol dan menodongkan senjata ke arah mereka. Tidak ada pilihan lain. Pria itu membuka pagar pembatas dan zombie pun masuk menyerang mereka semua. Helikopter pun berangkat. Pria itu pun memanjat helikopter tersebut dan mereka pun berhasil naik. Dia pun menelpon saudaranya di lokasi tujuannya. Namun ternyata saudaranya mengingatkan agar tidak menuju ke arah sana. Bahkan pesawat jet tempur pun melewati mereka menuju lokasi tujuan mereka. Bagaimana cerita berikutnya? Apa yang harus mereka lakukan? Kemana lagi tujuan mereka jika lokasi tujuan mereka pun sama diserang oleh zombie? Di manakah lokasi yang aman untuk mereka? Jika kamu suka video ini, silakan like dan subscribe channel ini agar channel ini bisa memberikan alur cerita film menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.